Aku santai aja, gak masalah buat aku. Karena aku yakin Allah pasti akan kasih aku yang terbaik. Tapi mungkin bukan sekarang. Karena Allah maha membulak-balikan hati. Ya kan? Pada senyumin apa? Yang lebih masuk. Sesuai dengan obrolan tadi kita. Ngobrol sambil ngopi. Ada yang ngeteh. Pegang kopinya, udah dingin. Udah dingin. Udah dingin. Gak ada masalah kopi kita dingin. Yang penting persahabatan kita tetap hangat. Oke, kita ngobrol soal bisnis sama Allah. Ini yang menarik ya. Kenapa kita selalu mengagung-agungkan bisnis dengan manusia? Padahal bisnis sama Allah jauh lebih menjanjikan dan 100% pasti berhasil. Pasang berapa aja modal pasti akan untung kalau bisnis sama Allah. Sebaliknya berbisnis dengan manusia tidak akan menjamin 100% keuntungan. Ada 5 poin. Apabila kita ingin berbisnis sama Allah atau kita ingin memulai bisnis, anggaplah bisnis harian. 5 poin itu apa aja? Yang pertama, jangan pernah meminta kepada selain Allah. Ingat, mulai bisnis itu ya. Selalu meminta kepada Allah. Yang kedua, jadikan orang tua kita sebagai raja. Berapapun yang kita berikan kepada orang tua, tidak akan pernah kita merugi. Malah sebaliknya, kembaliannya akan banyak. Karena kita memberikan kepada orang tua, kepada ayah dan ibu. Yang ketiga, sedekah. Nah, makanya lah kios dai ini dibuat. Kenapa? Saat kita memberikan kepada orang, sebenarnya hakikatnya kita memberikan kepada diri kita kembali. Investasi di masa depan. Kita ngasih sekarang kepada orang lain, itu akan berbalik kepada kita nanti. Yang ketiga ya. Yang keempat, hablum minanas. Kalau bahasa kerennya mah koneksi, relasi. Jangan lupa tuh. Cari persahabatan, cari teman, jangan zolim, jangan ngotorin di sana, jangan ngotorin di sini. Teman juga kan investasi. Yang kelima, jangan lupa berapapun yang kita dapat dari bisnis itu selalu bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ada lam di situ tuh, lam penekanan. Apabila kamu bersyukur, maka pasti dan sesungguhnya akan aku tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya, jika kita kufur atas nikmat itu, maka kata Allah apa? Azabku amat sangat pedih. Makanya kios dai kita buat, kios dai kita bentuk, dijaga sama anak-anak yatim, insya Allah itu adalah salah satu bentuk kita memahami bagaimana caranya berbisnis sama Allah. Maaf Bang Apoy, gimana kalau misalnya Gondrong ngamuk? Dia kan lagi ngacem-ngacem terus Bang. Gua nanya balik sama lo, sama kita semua. Ya iya kali Gondrong bakal ngamuk-ngamuk, marah-marah sama anak kecil, sama anak yatim yang kita tempatin di kios dai. Ya iya kali. Feeling aja sih kagak Bang. Biar kata dia begitu juga, dia kagak tega sama anak kecil Bang. Betul itu Kakak Bu. Apalagi kalau anak kecil itu adalah anak yatim. Tapi Bang Apoy, gimana kalau justru Bang Gondrong malah makin curiga? Dia bakalan menduga-duga kalau kios D itu cuman pura-pura doang Bang, alias kedok. Soalnya kan selama ini Bang Gondrong emang nuduh Bang Apoy kayak gitu. Katanya Bang Apoy sama Bang Bondan sama-sama munafik. Kalau ngomong tebak-tebakan hati manusia, nggak ada yang tahu. Cuma Allah doang yang tahu isi hati manusia. Isi hati kita, termasuk isi hati Gondrong, isi hati siapapun.
Dan bukan kita yang membolak-balikan isi hati orang lain. Allah sang pemilik hati. Maka kita rayu Allah. Maka kita berdoa sama Allah, ya Allah tolong balikan hati dia sesuai dengan jalanmu ya Allah. Ya Allah tolong balikan hati Gondrong. Semoga sesuai dengan apa yang kau rencanakan. Itu kuncinya. Jangan pernah merasa menjadi Allah karena kita bukan Allah. Dengan menyesali perubahan sikap seseorang yang tidak kita sukai. Itu adalah kuasa Allah. Kalau memang kita tidak menyukai perubahan hati seseorang, minta sama Allah, ya Allah tolong balikan hati dia ke jalan. Kopinya diminum dong, udah mulai dingin. Nyonya itu bukan punya saya, balikin. Ini punya saya. Diminum. Anda subscribe. Ya, minum. Punten Indi. Sebenarnya ada perempuan lain yang sedang saya tunggu. Oh ya? Maaf Bang Faang kalau aku boleh tahu. Kira-kira aku tahu nggak siapa perempuan itu? Nanti juga kamu bakal tahu. Kalau aku dikasih tahu sekarang, ya paling tidak aku bisa coba balap kelebihannya dia di mata Bang Faang. Sorry Bang, aku cuma bercanda kok. Aku santai aja, gak masalah buat aku. Karena aku yakin Allah pasti akan kasih aku yang terbaik. Tapi mungkin bukan sekarang. Karena Allah maha membulak-balikan hati. Ya kan? Pada senyumin apaan nih? Tehnya mantap. Bener. Minuman yang enak membuat hati senang. Minumannya seger, Pak Haji. Senyum. Pelan-pelan Pak Tur, Wianti lagi tidur. Wi. Ampun, Wi, lu nggak takut si Apoy marah? Mesin jahit lu mau pindahin ke rumah Apoy. Nah, Apoy marah sama saya. Oh iya, Mak, nyuwun sewu tak kasih tahu. Saya begini itu malah mau bantuin Mak Apoy. Terus terang saya merasa kesusahan kalau saya harus nerusin jahitan di rumah sama jagain Wianti di sini. Makanya saya itu berinisiatif tinggi untuk pindahin mesin jahit ini dari rumah ke rumahnya Wianti. Mak, kalau Nak Apoy masih marah sama saya dan Nak Apoy tidak merasa bahwa Nak Apoy sudah saya bantu, wah tenang. Nak Apoy bakalan saya gulung. Lo coba itu dikasih tahu galakan dia. Emang Apoy kabel lu mau gulung? Cetong. Diem. Assalamualaikum gantengnya Dewi. Terus, Mas mau pulang sekarang jemput Bapak. Jangan sekarang Mas. Apa? Tiketnya udah dibeli sama Mas Dharma? Gimana kalau diundur? Bapak mules-mules ya Mas. Ya nanti kalau di jalan terus repotin supir gimana? Terus kalau perutnya mules-mules, di mana letak pertanggungjawaban sopir? Maksud Dewi, di mana letak pertanggungjawaban sopir untuk mencarikan Bapak Jamban? Repot loh Mas. Mendingan jangan sekarang. Malaman aja. Nggih Mas. Ikan hiu jidatnya anget. I love you pakai banget. Waalaikumsalam. Lo coba itu. Ampun dah. Wi, lu ngapa emangnya? Mertua lu mau pulang kampung, lu larang-larang. Ngapa? Dia kangen sama tetangga, sama saudara, pengen ketemu. Emak gak usah sok berempati. Tuh lihat, orang yang emak kasihanin lagi tidurnya pules banget. Emak yang gak kasihan sama bapak saya.
Orang tidur kok malah digangguin suruh pulang kampung. Lagian mana pernah saya nahan orang buat pulang kampung. Kalau ndak percaya, emak sekarang aja pulang kampung. Saya ndak bakal nahan, malah saya support emak supaya pulang kampung secepatnya. Ayo, ayo. Wah, coba itu. Wi. Heh, kalau ngomong nih, pikirin. Gua pulang kampung. Pulang kampung kemana? Ini kampung gua. Tuh, Padur tuh, yang pulang kampung tuh. Dia punya kampung. Orang gue kampung, malah ya. Udah diam, gak usah jawab. Cukup, berantemnya nanti lagi. Ayo Pak Tur, bantuin saya. Pelan-pelan Pak Tur. Seneng. Terus, bantuin sono Wiwi terus. Rek makan, tidur sono di pos no. Saya tak ngomong sidik, rotok penting ya. Saudara kita itu hanya dua. Saudara-saudara dan sekampung. Jadi kalau ada minta tolong nggak mungkin saudara yang jauh, tapi yang satu kampung. Ya udah. Makan minta mau Wiwi. Ya. Kopi minta mau Wiwi, jangan minta sama saya. Iya, Dik. Udah ndak apa-apa, terus nanti aja. Uhti. Alah, tunggu. Tadi Ana mendengar pembicaraan Uhti sama Bang Faang. Uhti betul-betul luar biasa. Uhti unbelievable. Uhti itu perempuan yang pantang menyerah. Dan perempuan semacam itu yang dibutuhkan oleh Bang Faang untuk mendampingi hidupnya. Uhti sama Bang Faang betul-betul cocok. That's right. Exactly. Thank you. Tapi aku nggak butuh pujian. Oh ya, by the way, kalian ada yang tahu nggak? Kira-kira siapa sih perempuan yang ditungguin sama Bang Faang?